kepada konsumen. Ya. Perusahaan dagang. Kalau kita lihat jenis-jenis perusahaan itu ada berapa jenis perusahaan yang ada kira-kira? Satu, perusahaan dagang. Kedua, perusahaan jasa. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik. Ya, kira-kira ada 3 jenis perusahaan yang selama itu kita ketahui. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa ya kepada konsumen. Di situ tidak ada produk yang nyata yang dijual. Ya, jasa itu adalah yang bisa dinikmati. Di sini harus mengutamakan pelayanan, servis, kejujuran. Ya, semua juga kejujuran ya. Kejujuran. Makanya di asuransi itu ada sebut dengan prinsip kejujuran apa namanya? Utmost good faith, Pak. Utmost good faith. Ya, itu harus semua yang berkaitan dengan asuransi itu harus jujur. Kalau nggak jujur, ya suatu saat perusahaannya pasti ya mengalami kerugian ya. Kejujuran adalah utama. Karena kalau tidak jujur di perusahaan asuransi, semua bisa dimanipulasi. Ya. Oke. Yang selanjutnya perusahaan apa? Perusahaan apa? Jasa. Jasa udah tadi. Manufaktur. Manufaktur, apa itu perusahaan manufaktur? Ini siapa nih? Anesia, Pak. Anesia ya, Anesia. Apa perusahaan manufaktur atau pabrik? Maksudnya definisinya apa ya? Ya terserah apa aja yang ada di pikiran Anesia, ungkapin aja. Kalau pabrik berarti dia yang produksi dari bahan mentah ke bahan jadi. Terus? Apa lagi ya? Ya. Ya, perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik adalah perusahaan yang memproses bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Bahan atau barang. Ya, bukan bahan lagi ya. Ya, Pak. Barang yang siap pakai. Atau perusahaan yang memproduksi barang setengah jadi menjadi barang yang siap digunakan atau siap dijual. Didistribusikan ya. Baik itu secara kepada konsumen langsung atau melalui agen ataupun supplier apapun namanya gitu ya. Jadi kalau perusahaan pabrik itu ada 2 jenis barang yang ada jenis proses produksinya. Yang pertama adalah proses produksi barang apa tadi? Bahan mentah sampai dengan barang jadi yang siap untuk digunakan. Yang kedua adalah memproses barang setengah jadi menjadi barang jadi. Banyak perusahaan itu mengimpor produk setengah jadinya kemudian diolah lagi di sini atau dirakit kembali kemudian menjadi barang jadi. Ada yang langsung dari awal dari barang mentah sampai dengan melalui proses produksi itu menjadi barang jadi yang siap untuk digunakan. Itu jenis-jenis perusahaan. Kalau bentuk-bentuk perusahaan apa yang saudara ketahui? Bentuk-bentuk perusahaan. Ada yang lupa? Ada yang lupa nggak?
Ada 3 ya Pak ya? Jangan tanya saya, sebut aja. 2 apa 3 Pak ya? Jangan sebut aja apa. Apa namanya? Terbuka umum. Ya, itu namanya perusahaannya apanya? Bentuknya apa namanya itu? Perseorangan Pak. Ya, coba baca lagi pertemuan yang awal kalau nggak salah, pertemuan 1. Bentuk-bentuk perusahaan itu ada perusahaan perseorangan, ya perusahaan perseorangan. Tapi perusahaan perseorangan itu kalau tidak bentuknya PT tidak bisa disebut, tidak bisa menjadi perusahaan apa tadi? Terbuka. Perusahaan yang terbuka itu perusahaan yang go public itu adalah hanya perusahaan yang berbentuk PT yang selama ini ada di Bursa Efek, ya. Jadi yang kedua perusahaan apa? Tertutup. Iya, pasti kalau tidak terbuka ya tidak tertutup. Tapi bentuk-bentuknya apa? Adalah CP. Apa CP? Terus apa lagi? Domestik Pak. Apa? Nggak jadi Pak. Ada perusahaan persekutuan. Ada perusahaan berbentuk PT. Ada perusahaan berbentuk koperasi. Ya kira-kira seperti itu. Coba baca lagi pertemuan pertama awal ya. Ada di situ deh. Ya coba baca lagi. Kalau UD masuk ya Pak ya? Apa? Kalau UD. UD itu biasa bentuknya koperasi. Ya usaha dagang, bisa koperasi, bisa juga PT. UD itu maksudnya UD apa tuh? UD yang biasa di mana itu? Usaha dagang Pak. Perusahaan apa? Usaha dagang. Ya usaha dagang. Itu masuk Kalau koperasi UD, apa ya? iya bisa koperasi, bisa perseorangan juga. UD kan biasanya UD apa gitu kan. Iya bisa koperasi, bisa perseorangan, pribadi. Nggak ada UDPT atau UDCP. Usaha dagang langsung namanya tuh biasanya pribadi usaha dagang koperasi apa gitu ya bisa. Jadi kalau koperasi sebagai usaha dagang itu adalah dia jual beli, tidak ada simpan pinjamnya. Kalau koperasi biasanya kan langsung koperasi. Kalau koperasi itu bisa jual beli, bisa simpan pinjam, dan bisa bentuk-bentuk dan seterusnya, gitu ya. Ya. Ya, jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang berusaha dengan membeli barang dagangan dan kemudian menjual kembali kepada langganannya. Berbeda dengan perusahaan jasa yang hanya menjual jasa kepada langganannya, berbeda ya. Jadi di sini ada produk yang dijual oleh perusahaan, kalau perusahaan dagang, ya. Akuntansi perusahaan dagang akan berkisar pada kegiatan-kegiatan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, dan perhitungan harga pokok penjualan. Ya, 3 aktivitas setiap terjadi aktivitas perusahaan dagang, 3 aktivitas ini pembelian, penjualan, dan perhitungan harga pokok penjualan. Kenapa harga pokok penjualan? Ya, karena di sini kita menghitung berapa sih ya modal kita untuk berjualan. Ya, kalau kita tahu harga pokok, berapa keuntungan yang ingin kita capai, kita raih, ditambah dengan biaya-biaya lain, ya, gitu. Jadi untuk mencatat kegiatan-kegiatan tersebut dikenal ada 2 metode yang berpijak pada pencatatan persediaan, yaitu metode pencatatan secara berkala, periodik, ya secara periodik,
dan metode pencatatan terus-menerus perpetual. Jadi ada dua, periodik dan perpetual. Ya, periodik itu berkala, perpetual itu adalah terus-menerus. Apa bedanya berkala dengan periodik? Kita lihat. Ini ada metode berkala sebelah kiri, sebelah kanan metode perpetual. Yang nomor A, pada metode periodik, pembelian barang dagangan dicatat pada perkiraan pembelian barang dagangan atau disebut dengan perkiraan pembelian. Ya, ini perkiraan khusus ya. Kalau di perusahaan dagang itu menggunakan kan jurnal itu dulu udah disampaikan ada dua jenis, ada jurnal umum dan jurnal apa? Jurnal penyesuaian jurnal khusus. Ya, jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal penyesuaian itu adalah tahap berikutnya. Ini masih dalam pencatatan awal. Ya, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Kalau di sini namanya perkiraan pembelian itu adalah jurnalnya namanya jurnal khusus, dicatat pada jurnal khusus. Khusus pembelian barang dagangan ya. Tidak boleh dicampur dengan pembelian atau tidak boleh dicampur dengan pembelian barang untuk di luar barang dagangan, umpamanya barang barang untuk kebutuhan administrasi dicatat di sini nggak boleh, ya. Kita lihat pada perpetual, pembelian barang dagangan dicatat pada perkiraan persediaan barang dagangan. Persediaan, ya, sama-sama pembelian, tapi pencatatannya metodenya disebut dengan metode persediaan, perkiraan persediaan barang dagangan. Oke, yang nomor B, penjualan, ya, yang tadi pembelian, yang sekarang penjualan barang dagangan. Itu langsung dicatat pada perkiraan penjualan barang dagangan atau disebut dengan penjualan tanpa menghitung harga pokok penjualan. Itu sistem periodik. Satu periode dia. Katakanlah kalau 1 bulan, tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut, periodik. Kalau perpetual, 1 periode 1 bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, setiap ada transaksi itu wajib dicatat. Ya, sama kalau metode periodik juga wajib dicatat setiap kali terjadi transaksi. Bedanya pada metode periodik tidak menghitung harga pokok penjualan. Sedangkan metode perpetual itu langsung pada saat itu ya perusahaan harus menghitung harga pokok penjualan. Jadi pada metode perpetual setiap saat kita tahu berapa harga pokok penjualan barang yang akan dijual. Ya. Yang ketiga, harga pokok penjualan baru akan dihitung pada akhir periode dengan menghitung kartu persediaan barang dengan barang dagangan secara fisik. Ya, pada pada metode berkala atau periodik, harga pokok penjualan barang tersebut akan dihitung pada akhir periode. Kalau periodenya bulanan, akhir bulan tersebut. Waktu membuat laporan baru dihitung. Kemarin kan dicontoh ada kan pembelian barang seharga sekian, di akhir periode dihitung berapa sisanya. Ya, modelnya kira-kira seperti itu. Ya, dihitung berapa sisa dari barang yang dibeli kemudian dijual, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa disitulah kita menghitung harga pokok perusahaan, harga pokok barang. Ya. Pada metode perpetual, setiap saat harga
pokok penjualan dapat diketahui dari kartu persediaan barang dagangan. Ya. Sudah tersedia di situ di kartu pokok, di kartu barang ya. Tapi pada sistem periodik kita harus menghitung secara fisik, ya. Secara fisik kita harus hitung berapa sih, ya, barang yang digunakan berapa, barang yang barang yang tersisa berapa gitu ya. Itu bedanya. Dibaca lagi. Pencatatan transaksi pembelian. Kita langsung masuk ke pencatatan transaksi pembelian. Ya, prosedur pembelian barang dagangan pada setiap perusahaan akan berbeda-beda. Maksudnya satu perusahaan A, B, C, D. Ada yang berbeda, ada yang banyak yang sama. Gitu ya. Apa bedanya, apa samanya gitu ya. Nanti kita lihat. Misalnya pembelian dapat dilakukan secara tunai, secara kredit. Syarat pembayaran kredit yang berbeda-beda. Syaratnya di sini pembelian kredit bisa dari jangka waktunya, bisa dari besaran angsurannya, ya. Itu kebijakan retur barang dan pembayaran ongkos angkut masuk yang tidak selalu sama. Ya, retur barang ini kalau barang ada barang yang sudah beli tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa ditukar, ada juga yang begitu. Ya. Ada yang berbeda-beda, itu yang disebut dengan berbeda-beda. Nanti kita lihat. Perkiraan pembelian barang dagangan atau dobelnya atau yang lazim disebut pembelian khusus digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Tadi sudah disebut ya. Kalau ada pembelian barang selain barang dagangan, ini tidak boleh dicampur dengan dicatat di perkiraan pembelian ini. Khusus pembelian barang dagangan, barang yang akan dijual belikan. Kalau perusahaan membeli barang, beli mobil untuk kegiatan administrasi tidak boleh dicatat di sini. Kalau perusahaan beli AC untuk peralatan kantor, untuk supaya adem kantornya tidak boleh dicatat di sini. Umpamanya perusahaan komputer, jual beli komputer. Kalau membeli komputer untuk dijual kembali dicatat di sini. Kalau beli komputer tapi untuk kegiatan administrasi tidak boleh dicatat di rekening pembelian. Itu ya maksudnya ya. Sedangkan pembelian barang bukan barang dagangan tidak dapat dicatat pada perkiraan tersebut, yaitu dia. Oke, ini contohnya tapi ya, contoh transaksi pembelian barang dagangan dari toko pakaian Valentino, namanya toko ya, toko namanya apa aja gitu ya. Pada tanggal 1 bulan 10 2006 dibeli barang dagangan seharga 1 juta dari pabrik konveksi Leli. Ini perusahaan Valentino yang membeli barang dagangan ya dari pabrik konveksi namanya Lili. Ini ada dua jenis. Yang pertama apa pembelian secara tunai. Jurnal pada tanggal 1 Oktober adalah pembelian pada kas. Yang kedua, apabila pembelian secara kredit
jurnalnya pada saat pembelian tanggal 1 Oktober itu adalah pembelian pada hutang dagang. Ya. Jadi ada dua jenis. Apakah pembeliannya tunai apa kredit? Jangan terbalik mencatatnya. Kalau tunai ya pembelian pada kas. Kalau kredit pembelian pada hutang dagang. Pada tanggal 3 Oktober 2000 sekian dibeli tunai perlengkapan toko seharga 100.000 dari UD Makmur. Nah ini UD Makmur nih nggak ada keterangan lagi, berarti perusahaan persorangan ini. Jurnalnya perlengkapan pada apa? Pas, Pak. Ada kas. Sini hilang dia kas ini. Oh ada. Ada kas ya. Oke, cakep. Ini kalau jurnal ini mesti sudah harus dipahami ya. Akuntansi itu jurnal itu adalah catatan yang paling original. Itu kemarin belajarnya. Kalau kesalahan dalam membuat jurnal itu akan mempengaruhi semua proses berikutnya sampai dengan ketidakbenaran daripada laporan keuangan. Oke, makasih. Ya, ini kebijakan. Lewat sih. Ya, ini kebijakan. Ada potongan pembelian, gitu kan tadi kebijakannya di sini di mana? Kita cari. Prosedur pembelian barang dagangan setiap perusahaan akan berbeda. Misalnya pembelian tunai apa kredit, syarat pembayaran yang berbeda. Syarat pembayaran itu bisa dapat potongan, bisa tidak dapat potongan, atau potongannya bisa berbeda-beda. Gitu. Kebijakan retur barang atau barang yang dikembalikan dan ongkos angkut. Ya, inilah potongan penjualan. Maaf, potongan pembelian. Kita masih berkisar pada pembelian ya. Jadi potongan pembelian adalah potongan tunai yang diterima oleh pembeli dari supplier apabila langganannya melunasi hutangnya dalam periode potongan. Ini kalau pembelian secara kredit bisa, atau pembelian secara tunai tapi potongannya sekaligus di depan. Nah, ini syarat pembayaran adalah 2/10 N30. 2/10 net 30. N itu net 30. Artinya, bila hutang dilunasi dalam waktu 10 hari, 10 hari ini 2/10, akan diberikan potongan tunai sebesar 2%. Ini 2/10, 2%. Dan jangka waktu kredit selama 30 hari sejak faktur. Ya tadi kalau tanggal 1 ya tanggal 1, tanggal 5 ya tanggal 5 gitu ya. Ini dipahami dulu ini. 2/10 N30. Ya, itu contoh ya. Bisa berbeda, setiap perusahaannya bisa berbeda-beda. Bisa 3N15/60.
Ya, bisa 1/20 atau per berapa, N berapa. Ini contoh ya. Misalnya pembelian dari pabrik konveksi Lili dengan syarat pembayaran 4/10 N30, ini 4/10 N30 dan dilunasi pada tanggal 11 Oktober 2000 sekian. Maka jurnalnya pada saat lunasan adalah dilunasi, tadi belinya tanggal 1 kan? Ini dia tanggal 1 Oktober. Tapi ternyata di sini belinya secara kredit ya. Anggaplah secara kredit ya. Jadi tanggal 11, pas 10 hari di tanggal 11, maka hutang dagang 1 juta, potongan pembelian 40.000. 40.000 dari mana? 1 juta dikali 4%, Pak. 1 juta kali 4%. Potongannya ya. Kas yang dibayarkan itu adalah 960. Ya. Jadi karena sudah dikompensasi dengan potongan ini. Ya, kalau seandainya mereka bayar tanggal 12 tidak dapat potongan, hutang dagang pada kas 1 juta. Apalagi sampai dengan 30 hari. Tapi kalau dibayarnya setelah 30 hari, kenapa? Gimana dia? Ya, tidak mendapat potongan dan itu akan menjadi catatan khusus bagi perusahaan bahwa konditonya sudah menjadi tidak baik. Ya. Atau kemungkinan bisa diadukan. Ya. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Ya. Oke, itu sekarang kita masuk. Maaf nih kalau pakai Zoom tadi agak repot, saya lari-lari deh. Oke, yang B retur pembelian, potongan pembelian. Yang pertama ada potongan pembelian, kebijakan ya ini ya. Retur pembelian. Retur pembelian terjadi apabila langganan tidak berkenan terhadap barang yang diberikan oleh supplier karena tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, rusak atau cacat. Ya, bisa dengan tidak sesuai dengan perjanjian atau barang itu rusak. Ya, mungkin salah seleksi atau mungkin karena pada saat pengangkutan dan sebagainya. Maka barang tersebut dikembalikan pada supplier dengan disertai nota debit ya, dari pembeli ya. Nota debit adalah surat yang memberikan informasi kepada supplier mengenai rincian barang yang dikembalikan dan jumlah yang ingin didebitkan oleh langganan. Biasanya sebagai tanda persetujuan, supplier akan mengirimkan nota kredit persetujuan ya, kalau ada semacam surat ini. Kalau surat masuk harus dibalas ya, jangan didiamkan. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi berdasarkan nota debit tadi, langganan akan membuat jurnal untuk mengurangi hutangnya. Ya, karena dikembalikan. Ya. Kita lihat, misalnya pada tanggal 3 Oktober 2006, barang yang dibeli dari pabrik Komisi Lili dikembalikan sebagian dengan harga Rp250.000. Bersama itu dilampirkan nota debit nomor 20. Jurnal yang dibuat hutang dagang 250 pada retur pembelian. Hutang dagangnya tadi kan di kredit sebesar nih 1 juta kan. Sekarang di kredit pada saat kembalian di debit sebesar
yang dikembalikan pada retur pembelian 250. Ya, apabila pembelian tersebut secara tunai akan timbul piutang karena pihak supplier wajib mengembalikan sebagian uang yang sudah diterimanya. Piutang dagang pada retur pembelian. Bisa piutang dagang, bisa berbentuk piutang, bisa berbentuk kas. Kalau dibayarnya langsung kas pada retur. Kalau bayarnya mungkin besok atau lusa, jadi piutang dagang. Kalau secara tunai. Ya. Sehingga pada tanggal 11 Oktober. Ya, masih tanggal 11 Oktober. Masih kaitannya dengan catatan yang ini ya. 11 Oktober. Kita lihat pada tanggal 11 Oktober pada saat pelunasan hutang dibuat jurnal sebagai berikut. Hutang dagang 750. Ya, hutang dagangnya tadi kan sudah diretur 250, tinggal 750. Kas, pada kas $720, potongan pembelian 30. Dari mana 30 ini? $30 dari mana? Nggak tahu, Pak. Hah? Enggak, ini kita belum tahu ini. Ini kalau gitu ini 720 dari mana? Berarti 750 dikurangi 30 gitu. Ya, ada yang tahu? Ingat syarat pembayaran ini masih berlaku. Mana tadi ini? Ayo. Tiga puluh ini ada. Ini dulu dicari, yang pertama dicari adalah hutang dagangnya, sudah tahu kan 750 karena tadi diretur 250 ya. Iya, Pak. Oke. Potongan pembeliannya berapa tadi? Potongannya berapa tadi? Tanggal 11 Oktober ini. 40.000, Pak. 40.000, Pak. Berapa persen? 2. 4%, Pak. 4%. Kalau sekarang dihitungnya 4% dari mana? Setelah dikembalikan. Dari 750 kali 4%. Coba dihitung benar nggak 30? Mudah-mudahan benar. Kalau nggak salah ya. Iya, Pak. 30.000, Pak. Iya, itu dulu dicari, baru dicari kasnya 720. Atau dibalik potongan dulu baru kas terakhir. Kayak tadi ini di sini. Nah, ini potongan dulu baru kas terakhir ya. Pak, Ya, saya masih bingung itu 4%-nya dari mana, Pak? Itu. Ada yang ini tahu? masih berlaku, Neng. Tadi 40 ini kan dari sini kan? Mm-mm. Ya, dikembalikan 250 kan, kecuali berubah ininya. Kalau berubah pakai yang baru, kalau nggak berubah ini tetap berlaku 4% ini. Oh, itu 4%. Tadi ini paham nggak maksudnya ini? Ini saya bilang tadi ini dulu dipahami. Ini contoh, tapi bisa berubah-ubah gitu.
Oke, ada lagi? Oke, terus kita masuk langsung dipelajari lagi ya. Ongkos angkut masuk. Ongkos angkut masuk di sini mereka akan ongkos masuk itu akan menambah harga pokok ya. Jadi perjanjian antar supplier dan langganan mencakup pula ketentuan mengenai pihak-pihak yang menanggung ongkos angkut ke gudang langganan. Siapa yang menanggung ini? Bisa konsumen, bisa produsen, bisa penjual, dan bisa pembeli. Ya. Kita lihat apabila pihak langganan ini apa? Konsumen kan? Yang menanggung ongkos angkut tersebut, maka ketentuan ini disebut perangko gudang penjual. Pre-on board shipping point. Ya, berarti penjual ini menyerahkan barangnya di gudangnya sendiri. Pembelilah yang menjemput ke gudang penjual. Dan segala risikonya. Ngerti nggak maksudnya? Pihak langganan yang menanggung ongkos angkut tersebut, maka ketentuan ini disebut perangko gudang penjual. Free on board shipping point. Ya, berarti pelanggan yang mengambil barangnya yang dibeli di gudang penjual. Ya, dengan segala risiko kerusakannya gitu ya, perjanjiannya harus dijelaskan juga. Kan di sini pembeli pasti sudah melihat barangnya di gudang penjual ya. Oh, ini bagus. Kalau dalam perjalanan ternyata ada yang pecah, ada yang rusak, itu tanggung jawab pembeli. Nggak mungkin dong penjual mau ganti lagi barangnya, kan tadinya sudah bagus semua. Sebaliknya, bila yang menanggung pihak supplier atau penjual disebut perangko gudang pembeli atau pre-on board destination. Ya, jadi barang ini sudah siap di gudang pembeli. Jadi penjual ini yang mengantar barangnya dari toko penjual, dari gudang penjual sampai ke toko pembeli dengan segala risikonya. Ya, kalau ada pecah, ada rusak, itu penjual yang punya tanggung jawab. Dah, tolong dipahami. Tadi baca lagi. Untuk perangko gudang penjual, pre-on board shipping point, jurnalnya disebut adalah ongkos angkut masuk, ya, kas, ya, pada kas. Ya, yang dibuat jurnalnya ini adalah pada pre-on board shipping point. Pre-on board destination gimana jurnalnya? Jadi kita tidak perlu melihat di situ karena posisi kita adalah sebagai penjual, ya, sebagai supplier. Kalau jurnal untuk konsumen, biarlah konsumen, ya. Posisi kita di sini adalah sebagai penjual. Ya, ongkos angkut masuk pada kas. Jadi penjual ini yang menanggung ongkos masuknya kan.
Yang kedua, kita masuk ke pencatatan transaksi penjualan. Jadi kira-kira itu tadi, ada potongan pembelian, ada diskon pembelian, potongan pembelian, ada diskon, ada potongan ya, ada diskon. Apa tadi yang pertama? Retur, potongan, dan ongkos angkut. Ya, itu dari sisi pembelian. Kita lihat dari sisi pembelian, ya penjualan. Seperti halnya pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan pada setiap perusahaan dagang akan mempunyai prosedur yang berbeda seperti penjualan tunai, penjualan kredit, potongan penjualan, retur penjualan, dan ongkos angkut masuk. Sama seperti yang tadi ya. Perkiraan penjualan barang dagangan atau penjualan, ya perkiraan disebut perkiraan ya. Penjualan barang dagangan atau disebut dengan perkiraan penjualan saja. Khusus dipergunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan, sedangkan penjualan barang lain tidak dapat dicatat pada perkiraan ini. Sama sama yang tadi ya, pembelian juga begitu. Oke, contoh transaksi. Penjualan barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Nah, ini ada dua dikasihnya. Ada penjualan barang dagangan, ada penjualan bukan barang dagangan. Pada tanggal 2 Oktober 2006, toko sepatu Hilda menjual 6 pasang sepatu kepada Nona Helen seharga 1.200.000. Kalau penjualannya tunai, kas pada penjualan. Terbalik tadi ya, kalau tadi pembelian pada kas. Kalau sekarang kalau menjual, kasnya masuk karena dari penjualan produk tersebut. Kalau dilakukan secara kredit, jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Jadi piutang, jadi masih punya hak tagih kepada apa? Kepada Nona Helen ya, karena pembeliannya karena penjualannya secara kredit. Tanggal 4 Maret 2006 dilakukan reparasi sepatu langganan seharga 100.000. Jadi toko sepatu ini sekalian sebagai reparasi, apakah sol apa dan sebagainya gitu ya. Ini yang dicatat dalam dua jenis perkiraan. Yang pertama dicatat dalam perkiraan penjualan. Yang nomor 2 tidak boleh dicatat digabung dengan penjualan. Ya, bisa dicatat dalam perkiraan lain. Ya. Oke, jurnal pada tanggal 4 Maret. Ya, jurnal tanggal 4 Maret 2006 adalah kas pada pendapatan jasa. Ya, ini jurnalnya. Ya, tanggal 4 Maret dilakukan reparasi sepatu langganan seharga 100.000 ya. Kas pada pendapatan jasa, Jasa itu jasa, kalau sul itu jasa ya. Kalau ini barang dagangan yang nomor 1 ya. Ya, terus kita lihat sekarang apa? Prosedurnya yang berbeda-beda ya. Kita lihat di sini potongan penjualan. Kalau yang tadi potongan pembelian. Ya, potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada langganannya yang membayar atau melunasi hutangnya pada periode potongan. Sama sama yang tadi kan.
Misalnya penjualan toko sepatu Hilda kepada Nona Helen dengan syarat 3/10 N30. Apabila tanggal 11 Maret 2006 Nona Helen melunasi hutangnya, maka toko sepatu Hilda akan menjurnal tanggal 11 Maret 2006 sebagai kas potongan penjualan pada piutang dagang. Masih tahu kan caranya? Coba. Yang pertama dicari apa? Potongan penjualan, Pak. Ya, Yang pertama cari potongan penjualan. potongan penjualan 36 kali, maaf, 3% kali 1.200.000. 1.200.000 adalah 36.000. Ya mudah-mudahan nggak salah ya, nanti kalau salah tinggal ganti angkanya, dicek lagi. Setelah tahu itu baru dihitung kasnya. 1.200.000 dikurangi 36.000 adalah 1.164. Itulah kas masuk yang diterima oleh penjual. Oke, kita lanjut. Retur penjualan. Ya tadi potongan retur, nanti ongkos masuk, ongkos angkut ya. Retur penjualan timbul karena pihak langganan mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual dengan menyertakan nota kredit. Terbalik tadi nota debit dan nota kredit ya. Dengan adanya retur barang ini, maka piutang dagang pihak penjual akan berkurang. Atau bila penjualan tersebut secara tunai, pihak penjual harus mengembalikan kas yang sudah diterimanya. Kalau pembelian secara tunai kan tadinya sudah dibayar tunai, itu cash. Kalau ada barang yang diretur, otomatis kasnya langsung keluar untuk mengembalikan uangnya. Kalau ini pembayaran secara kredit, ini akan tercermin pada piutang perusahaan. Kita lihat misalnya pada tanggal 5 Maret 2006, Nona Helen mengembalikan sepasang sepatu. Untuk itu toko Hilda akan memberikan nota kredit nomor 30 sebesar 200.000. Ya, yang diretur ini adalah 200.000. Jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang. Ya, karena mana tadi? Ini ya. Nih. Ya, yang dikembalikan sepasang, tadi belinya 6. Kalau sepasangnya berarti 200 ya. Oke. Apabila penjualan dari tanggal apabila penjualan pada tanggal 2 Maret 2006 dilakukan secara tunai, maka jurnal tanggal 5 Maret 2006 adalah ya, yang ini. Ini di jurnal lagi karena setelah barang ini diretur langsung di jurnal dengan retur tersebut. Ya. Retur penjualan, utang dagang, kas. Ya. Ini sama. Sehingga pada tanggal 11 Oktober, Nona Helen melunasi hutangnya. Jurnal toko Hilda adalah kas 970, potongan penjualan 30, piutang dagang 1 juta. Ingat syaratnya ini masih berlaku. Mana tadi? Syarat ini masih berlaku. Potongan ini
3% ya. Berarti di sini adalah 1 juta. Kenapa 1 juta? Tadi udah diretur 200 kan? Tinggal 1 juta. 1 juta kali berapa persen tadi? 3%. Pak. Ya, 3% 30 ya. Baru nanti dapat kasnya 970. Pas. Tapi jurnal ininya jangan dirubah. Cara perhitungannya yang berubah. Ya. Tuh, ongkos angkut keluar. Yang tadi ongkos angkut masuk karena dia beli. Sekarang kalau kita jual, kalau dijual ada ongkos angkut keluar sebagai biaya operasional. Bila dilakukan dengan perangko gudang pembeli pre-on board destination, jurnalnya adalah ongkos angkut keluar. Ya, kalau ini adalah yang penjual yang membuat jurnalnya. Ya, ongkos angkut keluar, sejumlah ongkos angkut itu berapa? Ya, pada kas itu akan menjadi beban bagi penjual. Ya, ini ada beberapa formula untuk menghitung jenis-jenis pembelian maupun penjualan perusahaan dagang. Ya, itu ada penjualan bersih, penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi dengan potongan penjualan. Itu kan tadi kan kira-kira dapat disimak dari penjelasan tadi. Potongan penjualan adalah penjualan dikurangi penjualan bersih dikurangi retur penjualan. Ini matematis saja berbeda dibalik-balik gitu ya. Retur penjualan adalah penjualan dikurangi penjualan bersih ya, dibalik-balik gitu. Coba nanti. Yang keempat, persediaan akhir. Inilah sebagai konsekuensi bahwa terjadi metode pencatatan tadi, periodik maupun secara terus-menerus gitu ya. Persediaan akhir adalah atau sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi penjualan bersih. Ya, penjualan bersih itu ini penjualan bersih, penjualan dikurangi retur penjualan dan seterusnya. Ya. Persediaan awal adalah persediaan akhir ditambah pembelian bersih dikurangi penjualan bersih. Pembelian bersih adalah pembelian dikurangi ongkos angkut, dikurangi potongan pembelian, ditambah retur pembelian. Harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Laba kotornya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, itu adalah laba kotor perusahaan. Oke, itu. Nah, ini ada beberapa ini di data ini ada beberapa yang tidak diisi, A, B, C, D sampai dengan K. Tolong dihitung dan dilengkapi di kolom ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Habis ini ada kuliah nggak? Ada Pak. Jam berapa? Tanggal 11. Tanggal 11. Oh, sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1. Iya. Oh, nanti saya minta kumpulnya tadi kalau nggak salah sampai jam 12. Nanti saya rubah Iya Pak. Sampai jam 3 ya. Ya. Maaf nih Pak ya, tadi lihat soalnya, lihat tugasnya tuh rada bingung Pak. Sebenarnya sama kayak di slide, cuman rada bingung cara ngerjainnya gimana. Oh, ini kan rumusnya ada, udah dikasih tahu udah di rumusnya.
Gitu ada rumusannya. Di itu nggak Pak? Maksudnya caranya nggak usah dikasih kan Pak? Kan Ya katanya carilah, kalau nggak apa Pak? dikasih lah, kalau nggak dikasih kan saya nggak tahu dari mana angka ini. Hitungannya dikasih. Nih baca dah. Hitunglah pos-pos yang belum Pak, dilengkapi. Ya dihitung terus dimasukkan hasilnya ke sini gitu. itu tugasnya kelompok atau individu Pak? Hari ini individu ya. Iya, Nanti saya rubah sampai jam 3 ya, kuliah dulu. iya Pak. Tapi tetap nih dibuat yang baik. Ya kalau hasilnya baik nanti anggap sebagai kuis nanti ya. Iya Pak. Jadi tidak bisa membuat kuis. Kalau buat kuis nanti kalau nilainya jelek saya kasihan sama anaknya nanti. Iya, Saya baik, pilih Pak. nanti gimana yang mana kuis, yang mana tugas gitu ya. Iya Pak. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Oke, ya sekarang kuliah dulu nanti jangan usah tunggu jam 12 nanti saya rubah ya jam 3 lah. Iya Pak. Jangan lewat jam 3 kalau nggak boleh ngirim lewat WA. Iya Pak. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada berapa sih yang hadir nih? Ada 22. Ada 21 Pak yang hadir. Oh, Kan 21. Bapak satu kan? Ya berarti 5 yang enggak hadir nanti bisa dicari ya tolong. Anissa ya? Kayaknya Ini tadi Anissa. Pak mereka masuk deh Pak. Tapi gangguan sinyal. Ya biarin mereka ngelapor lah. Kalau nggak ngelapor kan saya nggak tahu. Iya deh Pak. Mestinya ini ada siapa yang enggak, nanti alasannya kenapa. Nanti supaya saya bisa, siapa yang nggak masuk dari awal nanti tolong dikasih tahu. Ada yang gangguan sinyal dan seterusnya. Iya Pak. Dikasih tahu ya, Nisa, di grup aja, jangan di pribadi. Mohon izin Pak, mau memberitahu Pak untuk Perantara Sensa juga sedang kerja mungkin Pak ya. Jadi, Mana? Perantara Sensa sedang kerja. Siapa? Aduh, ini suaranya agak. Frans Pak. Perantara Sensa Pak. Kenapa? Sedang bekerja Pak. Sedang bekerja. Kalau terus bekerja, berarti terus nggak kuliah gitu ya? Enggak juga sih Pak. Karena dia tergantung kalau misalnya ada servis yang ada, dia nggak kuliah dulu. Jadi dia sambil ngelakuin tapi sambil dengerin Pak. Iya, kemarin juga nggak kuliah dia. Sekarang nggak juga. Nanti kalau gimana saya bisa mengabsennya? Karena di link ini kan harus nanti dicek di akademik. Kalau saya salah ngabsen, saya ditanya, terus saya bingung malah. Makanya saya bilang nanti yang ketua kelas, tolong kenapa tidak masuknya, kenapa gitu. Kalau alasannya kerja, waduh gimana, ini kan dari awal komitmennya kuliahnya sudah jam 8 hari Senin. Kalau mau kerja, cari yang kelas yang kerjanya ada malam. Itu jadi kan absennya ada hadir dan tidak hadir, tidak ada alasan yang lainnya, itu masalahnya. Ketua kelas siapa sih kemarin? Jeho Sapat Pak. Jeho Sapat Pak. Jeho ada nggak? Ada Pak di sini Pak. Ya Jeho tolong nanti ya, siapa tadi yang ada berapa? 21 Pak. Enggak, yang tidak hadir aja. Yang tidak hadir ada 5 orang. Pak. Yang 5 itu kenapa? Kalau yang gangguan apa namanya? Gangguan sinyal nanti saya bisa ngasih alasan. Kalau alasannya kerja saya nggak berani. Repot nanti kita yang repot nanti. Baik Pak. Ya, Jeho apa Anissa siapa aja, pokoknya di grup aja ya. Saya jangan salah ngabsen, nanti takut juga yang hadir saya tidak absen malah. Di absennya tolong dicek juga setiap saat. Oh, saya hadir kok tidak di absen, bisa aja saya salah atau mungkin
begitu begitu disimpan takut ada error gitu ya. Cek setiap saat, tapi dengan cara jangan jujur, saya nggak hadir, saya jujur, saya nggak hadir Pak, jangan seperti itu ya. Ini ultimate good faith tadi ya, kita tidak bisa, kalau tatap muka langsung kita bisa ngabsen ya. Kalau ini kan kita nggak ngelihat lagi, nggak ini ya, dan seterusnya deh, banyak hambatan memang kalau ini, tapi tetaplah terbaik apa yang kita lakukan gitu. Oke, Gio. Bisa tolong di grup ini disampaikan ya, supaya nanti Iya, Pak. saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tutup ya. Oke. Siap, Pak. Saya tutup semua ya. Iya, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat Siang, libur. Pak. Kita nanti kuliahnya setelah libur Lebaran lagi ya. Iya, Pak. Nanti penggantinya dicari nanti. Ya. Kemarin udah saya kasih bukan? Belum, Pak. Kejanggalan. Kemarin saya kasih yang kelas lain. Ya, nanti saya kasih deh ya. Iya, Pak. Ya, tolong diingetin Terima kasih, kalau Pak. ya. Oke, baik, terima kasih. Iya.